And after that, everybody, dimulai dari pertemuan ke-13 sampai dengan pertemuan ke-16, kita akan masuk ke materi writing. Nah, di dalam pembahasan writing ini nanti juga kita akan membahas speaking, terutama untuk grammarnya, karena grammar atau structure antara listening dan juga speaking itu sebenarnya sama gitu. Jadi selama kita membahas writing, kita juga akan membahas grammar for speaking. Lalu masuk ke pertemuan ke-17 sampai dengan pertemuan ke-19, kita akan membahas speaking. Nah, nanti di pertemuan ke-20 kita akan ada final exam. Dan untuk final exam ini eh semua sesi ya teman-teman, yaitu listening, reading, writing, dan juga speaking itu akan diujikan. Dan ujiannya itu dilaksanakan secara virtual seperti ini for speaking, but for listening, reading, dan juga writing kita akan melaksanakannya asynchronously seperti itu. Jadi secara sinkron kita tidak menggunakan Zoom, tetapi teman-teman akan diberikan exam link seperti itu. Oke. Dan teman-teman untuk pertemuan kita, ya jadi untuk pertemuan kita ya, jadi ada several rules yang harus kita ikuti bersama everyone, because our meeting is very limited. It's only 70 minutes everybody. Jadi hanya 70 menit. Jadi to make it more effective, supaya membuat ini lebih efektif. Jadi untuk sesi tanya jawab itu hanya akan kita lakukan di chat box. Jadi ketika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat box yang ada di Zoom seperti itu. Jadi pasti nanti akan dibahas setiap pertanyaan yang teman-teman berikan. Selanjutnya, everyone. Selanjutnya untuk pelaksanaan final exam. Nah, jadi untuk pelaksanaan ujiannya nanti juga ada ketentuan. Yang pasti teman-teman harus mengikuti keempat sesi ujiannya jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat. Nah, saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apakah sertifikat dari Kingdom itu bisa digunakan untuk apply beasiswa? Ya, unfortunately everyone, you can't. Ya, jadi nggak bisa ya teman-teman. Jadi jangan sekali-kali nanti teman-teman apply scholarship menggunakan sertifikat dari Kingdom seperti itu. Karena kalau teman-teman mau apply beasiswa, teman-teman harus ikut tes yang official seperti itu. Jadi official test itu adalah di lembaga resmi yang memiliki kerjasama dengan Cambridge seperti itu. Jadi you can prefer IDP atau British Council seperti itu. Jadi silahkan teman-teman mengikuti yang official ketika nanti ingin apply beasiswa seperti itu. Jadi eh, sertifikat di Kingdom itu sifatnya adalah prediction, hanya untuk ukuran bagi teman-teman ya, ketika nanti ingin mengikuti official test, kira-kira sudah siap atau belum seperti itu. Ya, jadi jangan sekali-kali teman-teman mengikuti tes tanpa persiapan, karena sayang biaya untuk mengikuti official test itu ya cukup mahal ya, teman-teman. It's around 3 to 3.7 million ya. Jadi antara 3 sampai 3,7 juta seperti itu. Jadi sayang kalau misalnya ikut tes tanpa persiapan terlebih dahulu. Nah, jadi jadikan pembelajaran kita di Kingdom ini sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi official test nantinya. Seperti itu. Oke, dan teman-teman dalam listening section ada 15 chapters yang akan kita bahas, dan untuk reading itu juga ada 15 chapters yang akan kita bahas. Pada dasarnya listening dan juga reading ini bentuk soalnya sama. Jadi yang membedakan antara keduanya hanya di passage-nya saja, di mana listening itu kita dengarkan dan untuk reading itu harus dibaca seperti itu. Oke, ya, dan teman-teman kita akan membahas tentang Introduction to IELTS first. Adakah di sini yang sudah pernah ikut official test?
Izin saya Biasanya ada. pernah, Miss Pernah Kak? Oke, ini dengan ya, Kak Rian. Kak Izin, Rian. salam kenal. Oke, sudah pernah Karian Udah. ikut tes terakhir kapan Kak? Itu saya ikut sekali doang waktu itu ya di tahun 2018 Agustus saya ingat tuh Hmm. di Makassar Oh, di I see. IDP dengan, Mm-mm. dengan persiapan ya ala kadarnya bukan bukan ala kadarnya maksudnya ikut-ikut gitu ya di Mm-mm. offline kelas tapi unfortunately masih belum dapet target waktu itu kan 6,5 ya kurang Mm-mm. kurang sih dapatnya waktu itu overallnya izin cerita ya 6 Mm-mm. listening reading writingnya itu bandnya 6 kemudian speakingnya masih 5,5 gitu jadi Mm. mudah-mudahan dengan IELTS Kingdom ini saya dan teman-teman dan semuanya nih yang di sini bisa dibantu untuk ngobus nilai oke kita aja balik terima kasih Oke, Miss ya terima kasih Karian. fasilitator informasinya Saya ya seperti mendengar ini ya, saya seperti mendengar siaran radio dengan suara Karian. Oke, masih 2000 bisa 2008 2018 waktu itu 2018 ya Kak ya. Oke, Jadi berarti akhirnya sudah. waktu itu Mm-mm. apply-nya LPDP-nya yang S2 dalam negeri kan pengennya kan keluar negeri. Nah, kalau boleh Mm-mm. izin cerita lagi di kesempatan ini karena kemarin alhamdulillah sudah beasiswa LPDP S2 di DN, sekarang pengen yang S3 luar negeri nih. Jadi Amin, amin. preparation untuk doktoral ngejar IELTS-nya sama ternyata untuk yang PNS itu 6,5. Jadi mudah-mudahan nih bisa. Aduh, deg-degan Oke, juga nih. amin, Mahal juga amin. sih ya itu ya. Aduh, bener deh. Iya, benar sekali. Harganya lumayan nih, teman-teman. Jadi kalau Lumayan misalnya makanya tanpa beban. persiapan, Ya, 1 bulan gaji PNS ya, kurang lebih begitu. Oke, silakan kurang lanjut. lebih. Mbak Oke, Dian, terima baik. kasih. Ya, terima kasih Kak Rian untuk Sama-sama. sharing informasinya. Sangat bermanfaat sekali ya, teman-teman. Oke, ya, jadi itu adalah salah satu pengalaman dari Kak Rian, teman-teman, yang pernah mengikuti official task di tahun Hmm. 2018. Oke, dan di sini juga beberapa rekan sudah berbagi pengalamannya dan beberapa di antaranya masih belum pernah mengikuti official test. Oke, pokoknya teman-teman kalau mau ikut official test harus benar-benar siap gitu. Jadi kalau hanya sekedar mock test bisa ambil di lembaga-lembaga kursus seperti itu dan salah satunya adalah di Kingdom. Tapi kalau mau officialnya, kalau mau apply apply beasiswa atau mau apply seperti working for holiday visa itu harus di lembaga resmi seperti itu. Karena kalau teman-teman pakai dari lembaga kursus, misalnya dari Kingdom, itu nanti langsung administrasi teman-teman itu langsung tidak lolos. Jadi sayang sekali. Seperti itu. Oke, so everyone, for IELTS itself ya. Jadi kita harus tahu dulu nih IELTS itu apa sih ya. Jadi IELTS itu adalah I-nya itu adalah international. Nah, jadi levelnya international everyone. Jadi International English Language Testing System gitu. Jadi it's quite different to TOEFL ya. Jadi cukup berbeda dengan TOEFL. Ada juga TOEFL IBT. Nah, IBT itu juga sebenarnya sejenjang dengan IELTS, di mana kita juga bisa menggunakan IBT TOEFL untuk apply beasiswa di luar negeri, seperti itu. Tetapi tetap ada perbedaannya. Apa sih perbedaan antara TOEFL dan juga IELTS? Kalau TOEFL itu kan ada paper-based test, ada computer-based test, dan ada internet-based test. Kalau computer-based test dan juga internet dan juga paper-based test, actually they are the same, teman-teman. Perbedaannya hanya di pelaksanaan tesnya saja menggunakan device dan juga menggunakan paper. Seperti itu kalau untuk TOEFL. Nah, kalau IBT ini yang berbeda. IBT kalau di TOEFL, CBT dan juga PBT itu ada tiga skills yang diujikan yaitu listening, reading dan juga structure. Gitu. Jadi grammarnya yang diujikan, writingnya itu lebih ke structure-nya. Dan untuk TOEFL, IBT, and PBT and CBT, semua bentuk pertanyaannya adalah multiple choice questions. Seperti itu. Begitu juga IBT, teman-teman. Hanya saja IBT ada 4 yang diujikan. Ada writing, speaking, listening, dan juga reading. Um, untuk writing,
Nanti teman-teman juga akan menuliskan essay seperti itu. Ya, dan untuk bentuk yang lainnya, teman-teman akan menjawab semua soalnya dengan dalam bentuk soal pilihan ganda seperti itu. Jadi sama seperti CBT dan juga PBT. Nah, kalau IELTS di sini yang diujikan ada four skills, ada listening, reading, writing, and also speaking. Dan untuk soalnya di sini campur-campur ya, teman-teman. Jadi bukan hanya bentuk soal pilihan ganda atau multiple choice questions. Bentuk soalnya macam-macam. Ada essay, ada bentuk soal matching, ada bentuk soal bergambar seperti itu. Lalu ada juga bentuk soal pilihan ganda, true, false, not given seperti itu. Jadi kalau soal pilihan gandanya itu mungkin hanya se apa ya, jumlahnya nggak lebih dari 10 seperti itu. Jadi imbang antara bentuk-bentuk soal lainnya dan umumnya teman-teman untuk satu skills itu especially for reading, di sini teman-teman akan menghadapi tiga jenis passage. Nah, satu passage itu ada tiga jenis pertanyaan. Berarti untuk satu paket soal akan ada setidaknya 9 jenis pertanyaan. Nah, ini untuk academic IELTS dan juga listening. Nah, kalau listening di sini teman-teman jumlah soalnya juga ada 40 sama seperti reading, sama-sama 40. Dan untuk pertanyaannya, untuk listening itu akan ada 4 sections, 4 parts, dibagi menjadi 4 parts. Part satu akan ada 2 jenis soal, part 2 2 jenis soal, part 3 2 jenis soal, dan part 4 itu ada 1 jenis soal. Jadi dalam satu paket listening, teman-teman akan menghadapi kurang lebih 7 jenis soal listening. Seperti itu ya. Jadi untuk reading ada kurang lebih 9 jenis soal dan untuk listening kurang lebih ada 7 jenis soal. Nah, untuk writing, teman-teman, untuk writing di sini teman-teman akan menuliskan essay seperti itu. Nah, ada 2 jenis essay yang akan dituliskan. Kalau untuk academic IELTS, yang pertama, the first essay that you have to write is uh, it is kind of report text. Jadi sejenis report text, descriptive text, everyone. Jadi teman-teman akan membuat sebuah teks berbentuk laporan seperti itu, tetapi laporannya itu based on the picture. So you have to describe a picture seperti itu. Dan untuk the second essay, you have to write an argumentative essay. Jadi akan menuliskan sebuah teks opini. Nah, itu untuk academic IELTS. And for uh, general training, untuk general training itu juga ada 2 essays. 2 esai juga teman-teman, tetapi esai yang pertama teman-teman akan menuliskan surat seperti itu. Jadi eh, tas duanya sama, tas satunya yang berbeda. Oke, dan untuk speaking itu sama. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara these two models of IELTS, academic and also general training IELTS? Ya, jadi dari namanya nih, teman-teman, dari namanya academic berarti tujuannya adalah for degree purpose. Nah, jadi misalnya if we want to apply scholarship, yeah, of course you have to take academic IELTS. Dan if you want to work abroad, everybody, or you want to apply working for holiday visa, nah itu teman-teman bisa mengambil general training gitu. Nah, general training ini bisa dikatakan cakupannya lebih sempit ya. Jadi general training itu hanya bisa digunakan, sertifikatnya hanya bisa digunakan untuk apply something like working ya, yang berkaitan dengan pekerjaan atau non-degree purpose. Seperti misalnya untuk bekerja atau untuk visa, mengurus visa everyone. Nah, itu bisa menggunakan general training. Tetapi kalau teman-teman ingin mendaftar beasiswa atau sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, teman-teman nggak boleh menggunakan general general training seperti itu. Jadi tujuannya itu lebih sempit.
Oke, nah kalau akademik ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk tujuan dari general training certificate seperti itu. Jadi akademik ini lebih luas jangkauannya. Itu sebabnya fokus kita di Kingdom. Di sini kita membahas academic IELTS, teman-teman gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada pengalaman dari salah satu rekan Kingdom yang sebenarnya tujuannya adalah general training ya. Tujuannya adalah GT, teman-teman, karena mengikuti kelas Kingdom itu fokusnya adalah untuk mendaftar working for holiday visa seperti itu. Nah, tapi dia menggunakan sertifikat akademik gitu. Jadi kemarin dia ikutnya akademik karena ternyata akademik itu untuk konversi nilainya lebih tinggi daripada general training seperti itu. Ya dan alhamdulillah untuk seleksi administrasinya lolos, tapi untuk kelanjutannya saya tidak tahu gitu. Oke, ya jadi itu ya teman-teman perbedaan antara academic dan juga general training. Dan selanjutnya perbedaan dari bentuk soalnya nih teman-teman. Kalau listening dan juga speaking antara academic dan juga GT itu sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan itu ada di reading dan juga di writing. Nah, di writing tadi sudah saya jabarkan ya, perbedaannya ada di task 1. Kalau untuk task 2-nya itu sama. Nah, perbedaannya ini ada di reading, teman-teman. Kalau di reading academic itu ada 3 passage. Kalau di GT itu ada 5 passage. Jadi passage-nya lebih banyak, teksnya lebih banyak. Oke. Jadi tetap dibagi menjadi 3 part. Part satu itu memiliki 2 passage di general training. Lalu di part kedua juga akan ada 2 passages, everyone. Di part ketiga akan ada 1 passage. Nah, 1 passage di general training di part ketiga itu sama seperti academic. Jadi perbedaannya itu hanya di part 1 dan juga part 2. Hanya di section 1 dan juga di section 2. Oke, nah jadi itu perbedaannya. For listening, baik itu academic atau general training, akan ada 40 questions and you have to finish it in around 40 minutes. Lalu for reading, there are 40 questions and you have to finish it in 60 minutes. For writing, you have to write 2 tasks, 2 essays in 60 minutes. And for speaking, it is the shortest. It is the shortest, everyone, because the time is only 11 to 14 minutes. Okay, and the scores are graded on the 9 band system. Okay, so it is about the introduction to IELTS. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman perbedaan antara academic dan juga GT. Nah, sekarang untuk melihat perbedaan lainnya, di sini kita bisa melihat dari konversi nilai. Oke, ini adalah band scores for Izin, reading. dia Yes, Miss Dian, we cannot see the screen screen. Oh, screen because is the previous. What is IELTS? Thank you. oh, oke, oke, oke. Wait, 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 wait. Gak apa ya Miss ya, kita sambil saya latihan speaking juga nih. Ah, okay, it's okay. Okay, Oke, so this oke, one. thank you, Nah, thank you, thank you. sudah ya? Is it visible, everybody? Yes, 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 Ah, visible. okay, Thank you. thank you. Yes, so it is the IELTS band scores, everyone. Academic reading, general reading, and listening. For listening, it is the same. Jadi untuk listening karena sama, jadi tidak ada perbedaan score everyone antara academic dan juga general. Nah, di sini perbedaannya ada di reading, teman-teman. Jadi seperti yang diceritakan oleh salah satu rekan Kingdom kemarin, jadi dia mengambil academic, teman-teman, karena dilihat konversi nilainya itu lebih lebih rendah daripada general gitu dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beliau bahwa ternyata general reading itu tidak jauh berbeda daripada academic reading karena banyak yang mengatakan bukan hanya banyak ya based on the survey everyone general reading itu much easier than academic reading seperti itu tetapi sepertinya
semakin ke sini ya, semakin ke sini memang level kesulitannya itu almost the same seperti itu. Jadi banyak dari beberapa test takers yang tujuannya adalah WHV everyone itu mengambil academic bukan mengambil GT karena untuk mendaftar WHV itu juga bisa menggunakan academic IELTS seperti itu. Nah, kita lihat untuk konversi bandnya di sini. Kalau untuk WHV itu kalau tidak salah skornya adalah 4,5 teman-teman. Nah, jadi eh, skor yang dibutuhkan itu adalah 4,5 untuk masing-masing section. Jadi tidak boleh kurang dari 4 ya teman-teman. Nah, jadi kalau di akademik teman-teman cukup betul 13 saja, cukup betul 13 saja untuk bisa mendapatkan band 4,5. Tetapi kalau di GT teman-teman harus benar setidaknya 19 soal untuk bisa meraih 4,5. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau untuk WHV biasanya sih skor yang dibutuhkan itu tidak setinggi ketika teman-teman mau apply beasiswa ya. Jadi masih di bawah 5 seperti itu. Karena memang ketika skor teman-teman itu sudah ada di angka 4,5, itu sudah dianggap kita mampu berbahasa Inggris, teman-teman. Seperti itu. Oke? Nah, jadi ini adalah konversi nilainya. Nah, jadi kalau untuk beasiswa LPDP S2 itu 6,5 teman-teman kalau you want to continue in English country. 6,5 berarti harus bisa mendapatkan benar 27 sementara kalau ingin mendapatkan 6,5 di GT IELTS harus benar 32. Nah, ini adalah perbedaannya antara GT dan juga academic. Nah, nanti teman-teman mungkin di sini ada yang sebenarnya persiapannya adalah di GT. Nah, jadi bisa dipertimbangkan kembali. Nanti ketika tes, teman-teman ingin mengambil GT IELTS atau ingin mengambil academic reading seperti itu. Academic IELTS. Okay? Yes, so that's about the difference between academic and general training in the score, everybody. Okay? Yes, so that's it. Dan sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan kita yaitu yaitu listening part A, B, and C. Okay? So, listening everybody. Ya, listening ini kalau saya pribadi menganggap listening adalah skill yang paling berat gitu, skill yang paling menantang ya dibandingkan reading, writing, dan juga speaking gitu. Kenapa saya katakan listening ini paling berat, paling menantang? Karena listening ini walaupun ujiannya listening, tetapi tidak hanya melibatkan satu apa ya, tidak hanya melibatkan satu hal, tidak hanya melibatkan pendengaran gitu, tapi hampir melibatkan semuanya, melibatkan mata, melibatkan telinga, melibatkan tangan, seperti itu. We have to read, we have to write, we have to listen. Kita hanya tidak spoke up saja, seperti itu. Kalau di writing, we just need to write. Kalau di speaking, we just need to speak up. Kalau di reading, we just need to read and write the answer. But in listening, everyone, we have to read, we have to listen, we have to write. So we have to be a multitasking person seperti itu. Jadi kita benar-benar harus menjadi seseorang yang multitasking seperti itu. Oke, dalam satu waktu kita harus mendengarkan, kita harus fokus, terus kita belum selesai menuliskan jawaban, audio selanjutnya sudah diputarkan kembali seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan very challenging ya dibandingkan dengan skill-skill lainnya. So for listening everyone, untuk listening ini ada 40 soal di mana 40 soal ini akan dibagi menjadi four sections. Okay, so for each sections it will be around 10 questions. Jadi untuk 4 sections ini masing-masingnya itu akan memiliki sekitar 10 pertanyaan. Seperti itu. Nah, untuk pemutaran audionya, standar waktunya itu adalah 30 menit, teman-teman. Jadi 30 menit kita akan fokus mendengarkan
mendengarkan audionya sambil kita menuliskan jawaban. Tetapi menuliskan jawabannya itu belum di lembar jawabannya. Jadi kita masih bisa menuliskan di kalau di CBT itu kita bisa menuliskan di kertas lain. Jadi nanti kita akan dikasih kertas, teman-teman. Dan kalau untuk paper based test, nanti teman-teman bisa menuliskan jawabannya di lembar soal terlebih dahulu, seperti itu. Nah, nanti kalau audio sudah diputarkan, kita akan diberikan waktu tambahan sekitar 10 menit untuk melakukan pengecekan dan juga memindahkan jawaban kita ke lembar jawaban yang tersedia. Pokoknya teman-teman, sebelum 30 menit jangan menyentuh lembar jawaban dulu. Nanti teman-teman terdistract gitu. Jadi silakan teman-teman boleh menuliskan jawabannya di lembar soal atau di kertas lain yang disediakan oleh panitia seperti itu. Jadi nanti untuk lembar jawaban itu kita sentuh di 10 menit terakhir. Kita akan diberikan waktu khusus untuk mentransfer jawaban kita. Seperti itu. Nah, 40 soal dalam listening skills ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda, teman-teman. Gitu. Jadi, 4 sections ini bentuknya berbeda-beda dan tingkat kesulitannya itu juga berbeda. Jadi, section 1 itu masih easy. Section 2 itu easy to medium. Section 3 itu medium to hard. Dan section 4 itu hardest everyone. Ya, jadi untuk section 1 di sini teman-teman akan mendengarkan percakapan. Percakapannya antara dua orang. Nah, ini masih dikatakan bagian yang sangat mudah di dalam listening section, teman-teman. Karena di sini percakapannya masih percakapan sederhana gitu. Jadi percakapan antara dua orang membicarakan hal-hal sederhana. Seperti misalnya membicarakan membicarakan kesukaan masing-masing, membicarakan sebuah bangunan, membicarakan suatu kegiatan seperti itu, membicarakan rencana, membicarakan masa lalu, ya pokoknya membicarakan apapun, tetapi konteksnya itu masih konteks yang general seperti itu. Gitu. Nah, bentuk-bentuk pertanyaannya juga masih pertanyaan-pertanyaan dasar, seperti misalnya menuliskan tanggal, menuliskan alamat, menuliskan nama, menuliskan menuliskan angka and so on seperti itu. Jadi nomor 1 sampai 10 itu soal-soalnya masih soal-soal dasar. Jadi masih about personal identity seperti itu. Oke. Lalu untuk section yang kedua, teman-teman. Oh ya, untuk section 1 di sini ada 10 soal, tetapi audionya itu akan dibagi menjadi dua gitu. Jadi akan dipecah menjadi dua, teman-teman. Tetap dalam satu konteks, tetapi akan dipotong. Jadi potongan pertama itu biasanya untuk 5 soal pertama dan potongan kedua untuk 5 soal kedua gitu. Jadi akan dibagi menjadi dua sehingga kita bisa terbantu tidak terlalu terdistract ya dengan informasi-informasi lainnya seperti itu. Jadi ketika audio diputarkan untuk 1 sampai 5 ya fokus saja ke 1 sampai 5 gitu. Untuk nomor selanjutnya kita baca nanti. Jadi ini cukup berbeda dengan TOEFL. Kalau di TOEFL ketika speakernya itu menyampaikan introduction to TOEFL, memberikan arahan tentang bagaimana menjawab, kita bisa skip itu. Karena instruksi TOEFL itu sama. Itu sama untuk semua soal. Tapi kalau untuk IELTS, teman-teman, setiap jenis soal itu memiliki instruksi yang berbeda. Jadi kita nggak bisa skip instruksi yang ada di dalam IELTS. Seperti itu. Karena eh, kunci dari apa yang harus kita tuliskan sebagai jawaban itu akan disampaikan di instruksi soal dan setiap section itu memiliki instruksi yang berbeda. Jadi we have to focus on that. Okay? Lalu for the second section everyone, di sini we will listen a monologue and it's still in general topic. Jadi masih topik-topik umum, teman-teman, seperti misalnya tour guide, seperti itu membicarakan rencana perjalanan atau atau apa ya, atau penyiar penyiar televisi atau penyiar radio menyampaikan beritanya seperti itu. Jadi konteksnya itu masih konteks yang umum seperti itu. Jadi belum terlalu sulit, teman-teman.
Nah, di section kedua ini juga masih akan dibagi menjadi dua part. Jadi, potongan pertama itu untuk 11 sampai 15 dan potongan kedua itu untuk 16 sampai 20. Oke, lalu masuk ke section ketiga. Nah, section ketiga di sini mulai agak sulit, teman-teman, karena sudah masuk ke konteks akademik. Jadi, kita akan mendengarkan percakapan lagi. Nah, percakapannya ini bisa antara dua orang, bisa antara tiga orang, dan suaranya, teman-teman, itu nggak seperti TOEFL. Kalau TOEFL, suaranya itu selalu antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam IELTS ya suka-suka si pembuat soal gitu. Jadi bisa jadi nanti untuk speakernya itu sama-sama laki-laki, bisa jadi sama-sama perempuan, ya bisa jadi juga antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi terkadang percakapannya itu antara dua orang dan terkadang percakapannya itu antara tiga orang gitu. Jadi benar-benar bervariasi ya teman-teman. Oke, dan untuk section ketiga ini juga masih dibagi menjadi dua, everyone. Jadi potongan pertama itu untuk nomor 21 sampai 25 atau 26. Lalu sisanya potongan kedua itu untuk soal sampai dengan nomor 30 gitu. Nah, lalu di section keempat ini adalah the hardest part in listening section of IELTS, everyone. Di sini kita akan mendengarkan monolog dan monolognya itu sangat panjang gitu. Jadi lebih panjang dari section 1, section 2, and section 3 gitu. Jadi monolognya benar-benar panjang. Kita harus benar-benar fokus karena kalau kita nggak fokus, kita bakalan ketinggalan semua informasinya gitu. Nah, konteksnya sudah masuk konteks akademik gitu. Jadi more academic than section 3. Seperti itu. Dan di sini teman-teman kita akan mendengarkan lebih banyak paraphrase seperti itu. Jadi dalam IELTS paraphrasing itu sudah menjadi hal yang sangat biasa seperti itu. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang speaker sampaikan itu bisa benar-benar berbeda dengan apa yang tertulis di soal. Seperti itu. Nah, di section keempat seperti itu. Jadi akan ada banyak pernyataan yang kata-kata yang disampaikan oleh the speaker itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam soal gitu. Jadi disampaikan dalam bentuk konteks yang berbeda, statement yang berbeda, tetapi maknanya sebenarnya sama seperti itu. Oke, nah jadi ini adalah 4 sections yang akan diujikan dalam listening IELTS baik itu academic ataupun GT. Jadi sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, nah sekarang teman-teman ada 5 macam pertanyaan yang ada di dalam listening. Bukan hanya listening tetapi di dalam reading juga, teman-teman. Jadi bentuk soal yang pertama itu adalah multiple choice questions, yang kedua adalah completion. Nah, completion ini bisa berbentuk form, bisa berbentuk table, bisa berbentuk sentence completion, bisa berbentuk note, bisa juga berbentuk summary. Summary dalam bentuk paragraf, summary dalam bentuk table, summary dalam bentuk chart seperti itu. Oke, lalu bentuk yang ketiga adalah labeling. Di sini bisa berbentuk map, bisa berbentuk diagram. Nah, kalau di tahun 2020, 2024, 2025 kemarin, bentuk soal bergambar itu hampir jarang muncul, teman-teman. Nah, tetapi kemarin pengalaman dari salah satu rekan Kingdom yang mengikuti tes di pekan kemarin ya, di hari Sabtu kalau tidak salah. Ya, berarti baru beberapa hari yang lalu. Ya, jadi mengikuti tes di hari Sabtu kemarin, beliau bercerita bahwa ada soal bergambar di dalam listening gitu. Jadi dia sempat shock. Oke, ada bentuk soal bergambar karena dia nggak prepare untuk itu. Oke, lalu selanjutnya ada short answer everyone dan ada bentuk soal matching and classifying. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk soal
yang akan kita temukan dalam listening sections, dalam reading sections juga everybody. Nah, sekarang teman-teman, kita harus mengetahui apa sih yang harus kita kuasai dalam listening skills gitu. Karena listening kita harus mendengarkan. Ya, of course, everyone, kita benar-benar harus mengerti maknanya ya. Kita benar-benar harus memahami konteks yang disampaikan oleh the speaker itu apa gitu. Jadi saya pernah mendapatkan pertanyaan yang terus terang saya sendiri cukup bingung untuk menjawabnya antara enak dan gak enak seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman, kalau nggak bisa bahasa Inggris, bisa nggak menjawab soal IELTS? Apakah ada strategi-strategi khusus untuk kita-kita yang tidak bisa bahasa Inggris tetapi bisa menjawab soal IELTS? Seperti itu. Sebenarnya pertanyaannya sederhana, teman-teman. Pertanyaannya sederhana tetapi cukup berat untuk saya jawab gitu karena teman-teman IELTS ini lebih dalam IELTS ya. IELTS ini lebih menguji kemampuan kita dalam memahami suatu konteks seperti itu. Nah, itu artinya teman-teman, karena yang diujikan adalah pemahaman kita dalam memahami suatu konteks, berarti mau nggak mau kita itu harus mengerti bahasa Inggrisnya itu apa gitu. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus punya dasar bahasa Inggris, teman-teman. Dan ketika tidak memiliki dasar bahasa Inggris, mungkin akan sedikit sulit seperti itu untuk menuntaskan keseluruhan soal-soal IELTS dengan mendapatkan band yang tinggi gitu. Jadi eh, kunci pertama, bekal pertama yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman belajar IELTS ya, teman-teman harus punya basic bahasa Inggris dulu seperti itu. Karena memang di sini di IELTS ini yang diujikan bukan lagi sekedar kosakata, bukan lagi sekedar makna gitu, tetapi sudah pemahaman terhadap suatu konteks seperti itu. Karena di dalam IELTS, everyone, apa yang disampaikan oleh the speaker itu bisa benar-benar berbeda tulisannya dengan apa yang ada di dalam soal, baik itu listening ataupun reading. Jadi soal kata-kata yang ada di soal itu belum tentu tertulis secara langsung di dalam passage. Kenapa? Bukan benar-benar 100% tidak ada, bukan. Ada. Hanya saja disampaikan dengan statement yang sangat berbeda gitu. Statementnya berbeda, kata-katanya berbeda, tetapi sebenarnya maknanya itu sama, teman-teman. Gitu. Jadi, kalau kita tidak bisa memahami konteksnya dengan baik, saya rasa teman-teman harus lebih bekerja keras untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan 40 soal yang ada di dalam section listening section dan juga reading section seperti itu. Oke, nah kunci pertama untuk menjawab listening skills itu adalah understanding the context. Jadi kita harus benar-benar memahami konteksnya itu apa. Nah, jadi di sini teman-teman, to make us easier in understanding the context, kita perlu memahami kita perlu mengetahui setidaknya siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan kenapa mereka melakukan pembicaraan tersebut. Siapa di sini bukan hanya sekedar, oh ini suara laki-laki, oh ini suara perempuan. Nggak sesimpel itu, teman-teman. Tetapi di sini, siapa di sini kita bisa memprediksi, oh laki-laki ini kalau berdasarkan apa yang dia sampaikan, dia adalah seorang dokter misalnya. Oh, wanita ini, kalau dari apa yang dia sampaikan, dia adalah seorang ilmuwan. Nah, itu yang harus kita pahami. Seperti itu. Jadi we have to know who the speaker is. Not only, oh, it is a voice of a woman, it is a voice of a man. Bukan hanya seperti itu. Tetapi kita tahu, oh, this woman is a doctor. Oh, this man is an architect. Seperti itu. Jadi dari apa yang mereka bicarakan, we can guess at least who are they. Seperti itu. And after that, we have to know about apa yang dibicarakan oleh mereka gitu. Nah, kalau kita nggak mengerti konteksnya, kita nggak akan bisa tahu apa yang dibicarakan.
Kita harus tahu teman-teman apa yang mereka bicarakan. Apakah mereka membicarakan tentang perbaikan suatu bangunan? Apakah mereka membicarakan tentang virus terbaru seperti itu. Apakah mereka membicarakan tentang kemajuan teknologi? Nah, kita harus benar-benar bisa memahami itu. Dan yang terakhir, we have to know about why. Kenapa mereka melakukan pembicaraan tersebut? Seperti itu, teman-teman. Ada reasonnya dan we have to know about that. Oke. Nah, pada bagian ini kita perlu memahami pertanyaan sebelum kita mendengarkan percakapan agar kita bisa memprediksi apa yang sedang dibicarakan oleh the speakers. Jadi, teman-teman, dalam listening IELTS, sebelum kita mendengarkan audionya, jadi kita akan diberikan waktu beberapa detik untuk membaca soal untuk memprediksi kepentingan jawaban itu apa. Gitu. Jadi kita baca soalnya dulu, baru setelah itu nanti audionya akan diputarkan. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, please look at exercise one. Here, before you listen, try to understand and predict the questions in the table here. Choose four answers from the statements A to F provided in the column below the table. Okay. Okay, yes. So everyone, di sini there are four questions, listening task questions. Ada four statements, ada empat hal yang perlu teman-teman pahami dan ada konteksnya. Jadi di sini ada pilihan, ada 6 pilihan konteks yang bisa teman-teman matchkan dengan listening task questions yang ada di section 1, 2, 3, and 4. So now please read it first. Teman-teman tolong baca ini dan coba untuk memprediksi konteksnya. I will give you several minutes everyone and after that I will play the audio and you can check your prediction. Oke, jadi sekarang silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Setelah itu kita akan dengarkan listening audionya dan teman-teman bisa mengecek jawabannya. Oke, silakan teman-teman. I will give you 2 minutes only. Oke, sekarang I will play the audio teman-teman dan silakan teman-teman cek jawabannya masing-masing.
Kita dengarkan audionya ya. Oh ya, teman-teman, ini yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan di Kingdom ya. Mungkin yang pernah mengikuti kelas saya sudah tahu. Jadi dalam listening section, teman-teman, karena nanti ketika kita ujian, kita itu hanya akan mendapatkan kesempatan mendengarkan satu kali. Jadi tidak ada pengulangan. Jadi audio itu hanya akan satu kali diputarkan dalam semua English Proficiency Test, bukan hanya di IELTS, tapi dalam TOEFL pun seperti itu. Jadi, teman-teman, kita harus membiasakan diri kita untuk mendapatkan jawaban dalam satu kali pemutaran audio. Seperti itu. Jadi, jangan ada kebiasaan yang menurut saya ini kebiasaan baik yang berdampak tidak baik ya, teman-teman. Jadi, ketika kita mengerjakan listening, kan kita terkadang suka ketinggalan tuh. Jadi karena ketinggalan akhirnya kita memutar kembali gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita seperti secara tidak sengaja memanjakan otak kita gitu. Jadi secara tidak sengaja kita sudah memanjakan otak kita, pendengaran kita gitu. Jadi sudah terbiasa ketika ketika apa ya? Ketika ketinggalan, waduh, sudah apa ya? Sudah tertanam dalam pikiran kita mengulang, mengulang, mengulang seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi, harus ada pembiasaan sejak dini, teman-teman, ketika mengerjakan soal listening, sebelum kita mendengarkan audio, tanamkan dalam diri kita bahwa dalam satu kali pemutaran audio, saya sudah harus mendapatkan jawabannya. Gitu. Jadi, jangan pernah mengulang audionya ketika teman-teman ketinggalan gitu. Nanti ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan keseluruhan soal, baru bisa teman-teman dengarkan kembali gitu. Jadi mendengarkan kembali itu nanti kita lakukan setelah kita menuntaskan seluruh latihan yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi ada misalnya ada 40 soal seperti di dalam listening IELTS. Nah, ketika baru sampai di nomor 7, teman-teman ketinggalan audionya. Nah, itu jangan diulang, tinggalkan saja dan fokus ke nomor selanjutnya. Jadi jangan pernah terfokus pada sesuatu yang sudah tertinggal. Itu nanti. Oke, jadi kalau mau mengulang lagi itu ada di sesi ketika teman-teman melakukan pengecekan jawaban gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan dengarkan audionya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam satu kali pemutaran audio sudah wajib mendapatkan jawabannya. Oke, 1. You will hear a telephone. oke. Is it audible, everyone? Apakah audionya bisa didengar dengan jelas? Yes, we can Oh, Yes, listen. miss. We can hear. okay. Yes. Thank you. Let's continue. 1. You will hear a telephone conversation between a man and his daughter Susie about a birthday party they need to organize. 2. You will hear a woman speaking on the radio about buying presents for people of different ages. 3. You will hear two biology students explaining their research ideas to their university lecturer. 4. You will hear an ecology student giving a presentation about a recent field trip to Canada. Okay, let's check your answer, everyone. And let's back to our handout. Okay, so number one, total number of guests, and Susie will organize invitation. And so, what is the answer? What is the context that match with the statement number one? It's Maybe C, Organizing. organizing. Okay, yeah. C, organizing a party. That's Party. good. Organizing a party. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi di sini ada organize invitation. Okay, and how about number two? What type of gift does the speaker recommend for a child's birthday? What context? Maybe Buying. buying present. E. It's E, buying present. Okay, very nice, everyone. And how about number
3. The students choose this topic because of three reasons. They have a lot of information about it. The second, they would like to learn more about it. The third, they think they will get a higher mark. So, which context that match to these topics? Explain D. something. It's Describing. it's D. Okay, it's D. B, everyone. Discussing an assignment, not Oh, a okay, okay. project. Okay. Okay. It's B. Okay, and how about number 4? There is a name and method to assess the impact, and the method. There are two methods here. Calculate the current number of native animal species and study their movement by attaching. So based on D. this context, D, it's I think. D. Ya, benar sekali. It's a research project. Research, everyone. Research. Research itu akan selalu ada aim and method. Nah, jadi rather than an assignment, ini lebih ke research project. So it's D. Okay. Very nice doing everyone. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini masih konteks yang sederhana ya. Jadi kita itu harus bisa apa ya? Kita tuh harus bisa making prediction first sebelum kita mendengarkan audionya. Jadi setiap ada gap time yang diberikan oleh the speaker ketika nanti listening audionya diputarkan, manfaatkan itu untuk membaca. Ketika the speaker told us to read question 1 to 4, maka kita baca 1 sampai 4. Baca dan benar-benar pahami sambil kita menentukan keywords seperti itu and make prediction. Okay? Yeah, so that's it for the first part, everyone. And now let's move to the second part, which is using the correct spelling. So we have to learn about English alphabet again, everyone. A, B, C, D, E, F, G, and so on. Nah, jadi di sini kita akan kembali ke pembelajaran dasar, a very basic material in English, yaitu English alphabet. Nah, English alphabet akan selalu ada di dalam soal IELTS di 10 soal pertama. Gitu. Kita akan diminta maybe spelling the complete name or spelling the name of road, the name of building, and so on and so forth. Seperti itu. Jadi, karena ya ini a very basic everyone, jangan sampai salah gitu. Jadi yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan di Kingdom adalah 20 soal pertama dalam listening IELTS itu berada di level easy to medium. Bahkan lebih mendekati easy rather than medium. Jadi 20 soal pertama ini wajib betul semua gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar berjuang. 20 soal pertama itu betul semua. Apalagi 10 soal pertama, jangan sampai ada yang salah. Karena 10 soal pertama itu adalah soal-soal dasar dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya 20 soal pertama teman-teman sudah benar, maka skor teman-teman itu sudah aman di angka 5,5 gitu. Berarti kalau target teman-teman misalnya mau lanjut S2, berarti itu kan skornya 6,5. Itu artinya teman-teman sudah benar 20, tinggal berjuang mendapatkan 6 benar lagi gitu. Jadi part ketiga targetnya adalah 3. Part keempat targetnya adalah 3 sehingga bisa betul 26 dan teman-teman bisa mencapai skor 6,5 gitu. Pokoknya gimana caranya 20 soal pertama harus benar semua gitu dan harus ya gimana caranya itu memang harus didapatkan dengan practice, practice, and practice everyone. Jadi teman-teman harus membiasakan dengan Australian accent, British accent gitu. Jadi coba untuk sering-sering mendengarkan dua aksen itu ya everyone karena ya dua aksen itu adalah aksen yang dipakai dalam IELTS gitu. Jadi bukan American accent. Kalau di TOEFL kan American too, American accent tuh teman-teman. Tapi kalau di IELTS itu berbeda. Jadi dari sekarang coba biasakan supaya telinga kita bersahabat dengan aksen-aksen tersebut gitu. Oke?
Yeah, so let's back here everyone using the correct spelling. Nah, English spelling everyone it's A B C. Nah, terkadang ada beberapa huruf yang membuat kita terkecoh ya, membuat kita terkecoh dengan penggunaannya, dengan pengucapannya. Jadi seperti huruf ini, kedua huruf ini. Okay, how do you spell this letter everyone? These letters. It's A and A, E. E, A and E. So it's different. A and E. This one A. This one E. Nah, jadi jangan sampai salah dalam menuliskan kata-katanya. K A N E. Ini sering sering terkecoh ya antara E dan juga I. Lalu antara I everyone sorry, antara I dan juga I. Nah, E and I. A and E and I, it's different. A, I, U, E, O. Lalu antara U dan juga Y. Oke. U di sini berarti huruf U. Kalau Y itu huruf Y. Oke. Lalu antara O dan juga O. Nah, jadi walaupun sama-sama O, jadi tidak ada perbedaan dalam pengucapannya, tetapi ini jelas berbeda. The first O itu untuk huruf, the second O itu untuk angka. Nah, jadi kita harus tahu dulu konteksnya, konteks yang dibicarakan oleh the speaker ini membicarakan angka atau huruf karena sama-sama O. Dan for IELTS untuk nol itu sometime the speaker will say zero and sometime the speaker will say O gitu. Oke. Dan A I U E O. Nah, ini untuk vowelsnya everyone dan untuk konsonan. Jadi ada vokal, ada consonant, ada vowels dan ada consonant. Nah, ini yang sering keliru adalah huruf-huruf ini yang berakhiran dengan I. B, D, G. B, D, G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini B, D, G, P, T, V. Okay, it's different everyone. But sometime when the speaker tell about the letter, karena mereka mengejanya quite complicated ya. Terkadang mereka cukup cukup cepat gitu dalam mengucapkan kata-katanya sehingga kita suka terkecoh dengan huruf-hurufnya. Nah, jadi harus benar-benar bisa membedakan bagaimana B, D, G, P, T, V. They are different. Oke. Selanjutnya F and V. F and V. Oke, kalau F ya berarti F, kalau V ya berarti V, V for vest, seperti itu. Lalu sering juga terkecoh antara G and J. G and J. Nah, kalau G itu bukan huruf J. G itu berarti huruf G. Dan J ya berarti huruf C ya, everyone. G berarti huruf G, huruf G, seperti itu. Oke. Selanjutnya H dan 8. Nah, ini sama seperti O dan O. H dan 8. It's quite different everyone. Tapi terkadang ketika the speaker mengucapkannya dengan cepat, kita suka keliru. H yang disampaikan ini huruf atau angka. Oke. Selanjutnya S and X. S and X. Nah, ini berbeda tetapi sering terkecoh juga. And then M and N. M and N. Tapi biasanya teman-teman, kalau ada M dan N seperti ini, akan ada penjelasan lebih lanjut. Misalnya, M for mango, N for apa ya? N for November. Nah, biasanya seperti itu. November. Oke, selanjutnya everybody um, A B C D E F G H I J K and Q. K and Q.
K berarti huruf K. Q berarti huruf Q. Oke. U, Y, and W. W. Nah, ini U, Y, and W. U untuk U, Y untuk Y, dan W untuk W. Oke, nah jadi ini adalah huruf-huruf teman-teman in English alphabet yang terkadang membuat jawaban kita menjadi salah gitu. Jadi sayang banget kalau salah. Oke, so let's practice together in exercise 2. Exercise 2, you have to circle. You have to circle the correct spelling of the name you hear. Okay, so listen it together everyone. Dan dalam satu kali pemutaran, teman-teman sudah harus mendapatkan jawabannya. Okay, let's begin. Number 1. My name is Tomas, Tomas. I use the Spanish spelling. Oh, without the H. Number 2. I live at 534 Main Avenue. That's Main with an E on the end. With an E, not like Main Street with no E. Number 3. Is that Patty, P-A-T-T-Y? No, with an I. P-A-T-T-I. Number 4. Excuse me, you spelled my family name wrong. It's Roberts. The last letter is S. Oh, I'm sorry. I thought you said Robertson. Number 5. All right then, you live in the city of Springfield. No, that's Springvale. V-A-L-E. Number 6. Okay, that's Mr. Nixon, N-I-X. No. Dixon. D-I-X-S-O-N. All right. So how about number 1? The first Thomas or the second Thomas? Without an H. Without an H. Jadi tanpa huruf H, berarti jawabannya adalah yang pertama ya, teman-teman. It's Thomas. And the second with an with an E at the end. With an E at the end. So the first. And number 3, P-A-T-T-Y. P-A-T-T-I. With an I. With an I. Dengan huruf E. And number 4, the last letter is S. The last letter is S, so it's Roberts. And number 5, Springfield or Springvale. V-A-L-E. So it's Springvale. All right. And how about number 6? Nixon or Dixon. D-I-X-S-O-N. Okay, that's very nice, everybody. Okay, so now let's move directly to exercise 3. Listen to 5 conversations and complete notes 1 to 5 with no more than 1 word and or a number. So there are 5 numbers here, everyone. Silakan teman-teman baca dulu sebelum saya putarkan audionya. Setelah itu kita akan dengarkan bersama audionya. Nah, di sini lebih mendekati bentuk soal IELTS, teman-teman. Jadi, ini adalah soal essay dan biasanya bentuk soal seperti ini ada di 10 soal pertama. Okay, we have to write the complete name, the address, and then the website, the name of building, and also the number. Okay, so let's listen to the audio, everyone. Dengarkan baik-baik dan dalam satu kali pemutaran harus sudah dapat jawabannya. 1. And can I have your name, please? Yes, it's Andrew Brown. Is that spelt the same as the colour? Yes, but with an E at the end. 2. And what's your address?
in case we need to post any information out to you. Oh, OK. I live at 63 Beaton Road. That's Beeton. Sorry, was that last letter N or M? N for November. 3. Do you have a website I can go to? Yes. Just go to www.kickers.com. Is that Kickers? That's right. All one word and all lowercase. 4. Where shall we meet then? Somewhere in the city? That's a good idea. What about at that hotel on the corner of Queen Street and Mary Street? What's it called? Oh, it's the Rose Hotel, like the flower. Yes, that's the one. I'll see you there at 7. 5. Right. And can I get your car registration number? Uh-huh. Have you got a normal one, or is it one of those specially made ones that's a word or a name? No, I haven't got the money for a personalised plate. It's just 3 letters and 3 numbers. It's HLP 528. Wow, sudah dapat jawabannya ya, teman-teman. Oke. Ya, baik. Let's see number 1. Name Mr. No more than one word and or a number. Nah, ini adalah instruksinya ya, teman-teman. Nah, terkadang dalam soal listening, selain instruksi yang ada di instruksi soal, ada instruksi tambahan yang ada di soal. Nah, sekarang kita lihat number 1. Number 1, Mr. Andrew. Brown, like a color, and like a color, but with an E at the end. Dengan huruf I di akhirnya. Berarti namanya adalah seperti ini. Okay, brown. And number 2, 63 Beaton, B-E-E-T-O-N. B-E-E-T-O-N. Good. And number 3, everyone. Website address www.kickers.com. All one word and all lowercase. Lowercase. Apa itu lowercase, everyone? Lowercase berarti semuanya berarti dengan menggunakan huruf kecil. Kalau uppercase berarti dengan huruf kapital. Berarti teman-teman kita harus menuliskannya dengan huruf kecil semua seperti ini. Kickers. Nah, kalau teman-teman menuliskan dengan huruf besar seperti yang tertulis di nomor 1 dan nomor 2 ya, di sini menggunakan huruf besar semua, maka jawabannya akan menjadi salah gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa dalam soal itu terkadang ada instruksi tambahan dan kita harus mematuhi itu. Okay? And then number 4, everyone, meet at the Rose Hotel. Rose Hotel, like a flower. Okay, and number 5, HLP 528. Okay, so that's it, everyone. Nah, jadi ini ya, teman-teman, untuk materi awal kita di pertemuan kita di malam hari ini. Nah, jadi soal-soal ini adalah soal-soal yang akan kita temukan di dalam listening section, terutama di part pertama, nomor 1 sampai 10 gitu. Oke, baik, sampai di sini teman-teman. Maybe do you have any questions? Ya, ternyata sudah I'm sorry, Miss 9:50. Dian. Okay, yes. Okay, just one question in this exercise 3. I'm sorry I didn't hear about the instruction to write all capital answer. Oh yeah. Is that any that instruction? Maybe I missed that in Yes. listening. Okay. Yes, all lowercase. The woman mengatakan all one word
and all lowercase. Semua dituliskan dengan satu huruf dan dengan menggunakan huruf kecil. Gitu. Jadi ada Oke. additional information. Oke. Okay. That one in nomor 3, but in number 1, 2, 4, 5, is there any instruction to write all capital, Miss? No, no, Oh, no, oke. no. So everyone, nah ini yang pernah saya dapatkan informasinya dari conference yang pernah saya ikuti. Ya, jadi Oke. kebetulan waktu itu pematerinya from Cambridge dan beliau Oke. adalah salah satu penguji yang sering mengujikan tes IELTS ya. Jadi beliau menyampaikan Mhm. ketika kita menuliskan jawaban gitu, kalau dulu sih saya ikutnya masih musim paper based test ya teman-teman, jadi bukan computer Oke. based test gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa ketika kita menjawab untuk reading and listening, akan jauh lebih baik kalau kita menuliskan jawabannya dengan menggunakan uppercase. Kenapa? There are several reasons All gitu. Jadi all alasan pertama, uppercase. All eh, uppercase. uppercase ya. Jadi kita Ya, ya, huruf jadi besar kita semua gitu ya. oke, ya, jadi kita menuliskan dengan huruf besar semua gitu. Kenapa? Yang pertama, kalau di paper based test, teman-teman, jawaban kita itu tetap nanti akan di-scan gitu. Jadi seperti national examination, kita waktu dulu ya, kalau saya sih masih merasakan UN ya, teman-teman dulu. Nah, di UN itu walaupun Sama-sama. Walaupun walaupun paper based test kita menggunakan pensil 2B, hanya pensil 2B yang diperbolehkan, itu jawabannya akan di-scan gitu. Nah, begitu juga dengan IELTS gitu. Jadi IELTS jawaban kita itu juga akan di-scan. Jadi tetap yang mengoreksi itu adalah machine. Dan machine everyone, mesin ya mesin, not human. Kalau human masih berperi kemanusiaan. Ketika ini huruf I tetapi terbacanya seperti huruf O gitu. Ya kita sebagai manusia masih bisa membenarkan itu. Tetapi kalau mesin huruf E terlihat seperti huruf O ya O, maka itu akan disalahkan gitu. Jadi itu sebabnya untuk menghindari kesalahpahaman pembacaan, maka sebaiknya kita menggunakan huruf besar semua. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, dalam IELTS pun itu juga ada etika dalam penulisan. Seperti nama. Nama itu harus diawali dengan huruf besar. Jadi ketika kita menggunakan huruf kecil itu akan disalahkan. Nah, beliau menyampaikan seperti itu. Lalu seperti nama jalan Beaton. Beaton, B-nya itu kan harusnya huruf besar gitu. Jadi ketika kita menggunakan huruf kecil itu akan disalahkan. Nah, jalan amannya kalau misalnya kita ingin mengambil jalan aman, maka kita tuliskan semuanya dengan menggunakan huruf besar seperti itu dan itu tidak akan disalahkan. Seperti itu. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Oke, Kayak aman gitu ya. tetapi iya, nah ini adalah jalan aman. Tetapi jangan lakukan ini di writing. Gitu. Jadi kalau di writing itu seperti academic ya, teman-teman. Ketika kita menuliskan academic writing, kita harus memperhatikan kapan kita menggunakan uppercase, kapan kita menggunakan lowercase. Itu benar-benar harus diperhatikan, bahkan titik dan komanya. Gitu. Jadi jangan menuliskan semua tas kita, essay kita itu dengan menggunakan huruf besar semua. Kalau saya bilangnya huruf besar ya, ya dengan menggunakan huruf besar semua. Kita harus memperhatikan kapan huruf besar, kapan Vital ya. huruf, ya benar sekali. Gitu. Jadi yang seperti ini hanya berlaku di reading dan juga listening. Kalau writing, ya standarnya adalah academic writing, seperti itu. Oke? Yes, thank you for asking. Oke. And the next question Thank you. from most welcome, Kak. The next question from Kak Putri. Kalau untuk urutannya itu kan pasti dari mudah ke sulit. Kalau durasi untuk per sectionnya itu berapa menit? Apakah yang lebih sulit pasti lebih lama? Yes, yang lebih sulit itu pasti lebih lama gitu. Kalau untuk task one itu durasinya lebih singkat dan waktu kita untuk membaca soal itu sekitar antara 15 detik sampai 30 detik itu untuk section 1 dan section 2. Section 3, teman-teman, section 3 itu bisa antara 30 detik sampai 45 detik. Tapi section 4 karena it is the hardest part, maka itu bisa sampai 45 detik sampai 1 menit tergantung dari panjangnya soal seperti itu. Dan ya, jadi
pasti lebih sulit dan juga lebih lama seperti itu. Jadi kita diberikan waktu yang lebih panjang untuk membaca soal, untuk memprediksi kata kunci, untuk memprediksi paraphrase dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita pelajari juga step by step, Kak Putri. Okay, and the next question from Kak Sas. For number 5, will the answer be different if it is written with or without a space between the letters? Good question, Kak Sas. So don't worry with the space. Jadi mau dikasih spasi atau tidak, itu tidak jadi masalah teman-teman. Jadi boleh digabung, boleh juga tidak digabung. So it's okay. Okay, thank you so much for asking, everyone. Oke, and oh ya, Kak Nia, saya hampir lupa. Saya hampir lupa, untung diingetin oleh Kak Nia. Jadi teman-teman, nanti saya akan membuatkan Google Classroom. Jadi Google Classroom itu adalah room di mana nanti saya akan share semua informasi, semua rekaman, semua materi pembelajaran seperti itu. Jadi nanti mungkin besok pagi ya teman-teman akan saya buatkan Google Classroom-nya karena saya belum selesai membuatkan Google Classroom untuk teman-teman. Jadi nanti ada recording kelas, saya akan share di situ untuk audio dan juga materi-materi tambahan akan saya share di Google Classroom kita. Ya, terima kasih Kak Nia. And the next question from Kak Rian. About PPT and CPT, what is the best? PPT and CPT, kalau sekarang sih lebih banyak sepertinya CPT ya, everyone. Jadi perbedaannya Oke. kalau ditanyakan which one is the best, ya semuanya the best sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi tergantung kenyamanan teman-teman dan tergantung penyelenggara. Cuma kalau yang saya lihat sekarang ini lebih banyak mereka menyediakan computer based test seperti itu. Nah, perbedaannya tentu saja kalau paper based test we have to use pencil to write the answer. Tapi kalau CBT we have to type our answer in computer seperti itu. Gitu. Nah, untuk listening jadi perbedaannya sih hanya the way in writing our answer aja sih sebenarnya Kak antara paper based test dan juga computer based test. Jadi tidak ada perbedaan yang khusus antara keduanya seperti itu. Apalagi ya Okay. For kalau speaking, I'm sorry. For speaking, I'm for sorry. speaking, kalau untuk speaking, baik itu paper based test ataupun computer based test, itu kita tetap akan melaksanakannya face to face, gitu. Jadi Oke. penguji tetap akan hadir ke lokasi. Tapi sekarang teman-teman ada untuk speaking itu yang by conference, gitu. Jadi teman-teman bisa memilih Virtual ya? mau mengikuti speaking itu ada dua pilihan. By conference itu berarti virtual akan menggunakan Zoom atau another apa ya? Atau another what is it? Media. Media ya or other medias gitu. Kalau yang terakhir sih Oke. kebetulan di Malang mengambilnya di IDP Malang di Jalan Surabaya itu beliau mengatakan itu menggunakan Zoom. Jadi dia mengambil yang by conference seperti itu. Oke. Okay. Dan kalau Can you please explain what is the advantage between face to face and virtual sebenarnya for us sama. to choose? Okay. Ya, sebenarnya sama gitu. Yes. Jadi keuntungan dan kerugian antara virtual. Kalau kerugiannya sih sebenarnya nggak ada Okay. keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil what is it computer based test mungkin untuk yang nervousan. Nah, terkadang ada nih teman-teman yang nervousan. Ya, kalau yang nervousan ketika berhadapan dengan orang Bule asing gitu ya. itu ya benar. Ya itu bisa teman-teman bisa memilih untuk mengambil what is it? Untuk mengambil yang virtual seperti itu. Virtual. Ya, tapi Okay. sebenarnya sih sama aja sih, Kak. Sebenarnya sama aja. Malah sebenarnya ketika Okay. kita face to face itu lebih banyak keuntungannya karena dalam speaking itu terkadang ada kriteria penilaian yang tidak ada di band descriptor, teman-teman. Jadi
kenyamanan kita, rasa percaya diri kita itu terkadang tidak bisa dirasakan oleh penguji di virtual seperti itu. Dan itu bisa Oke. ya atmosfer itu bisa dirasakan ketika berhadapan Mhm. secara langsung gitu. Jadi itu ada dua kriteria penilaian yang tidak ada di band descriptor yang dipublish untuk masyarakat umum, tetapi itu menjadi penilaian plus bagi para assessor seperti itu gitu. Jadi ya tergantung dari kita teman-teman gitu. Oke, jadi kalau face Oke. to face itu atmosfer, terus percaya diri, apalagi ya supaya mungkin bisa pelan-pelan dibangun, Miss. Boleh apa? Last question nih, Miss. Maaf, Last lebih question. waktunya. Ya, Oke. apa Ya, ya yang jadi face to face itu ya? Oke, makasih. face to face. Oke, nah jadi untuk speaking ya, untuk speaking by video conference, ya baik itu sebenarnya British Center, British Council atau IDP itu dua-duanya ada. Dan itu bukan AI ya, tetap human juga, hanya saja seperti saya, seperti ini. Jadi kita face to face seperti itu. Ya, jadi eh sebenarnya tingkat kesulitannya sama-sama seperti itu. Jadi format pertanyaannya sama, examinernya juga sama-sama human seperti itu. Jadi kalau misalnya eh apa ya? Kalau misalnya kenyamanan kita itu berhadapan langsung dengan human-nya, itu lebih baik kita mengambil yang face to face seperti itu. Tetapi kalau misalnya kenyamanan kita itu tidak berhadapan langsung dengan pengujinya, mungkin itu akan lebih baik kalau mengambil yang conference. Tapi kalau dari biaya sama aja, Kak. Itu sama. Jadi tidak ada Mhm. pengurangan biaya ketika memilih face to face ataupun memilih yang virtual seperti itu. Gitu. Tapi biayanya Oke, pokoknya berarti sama. kalau virtual mungkin cocok buat introvert ya, orang-orang introvert. Sepertinya iya deh. Ya, oke, oke. Oke, Ya, lanjut. Makasih, sepertinya Miss. itu. Makasih. Makasih, Oke, Miss. ya, baik kalau begitu. So, everyone, sepertinya kita tidak bisa memenuhi ekspektasi jadwal di mana kita akan mendiskusikan sampai part C. Ya, but don't worry everyone, kita tetap akan membahas part B and C besok atau di hari kemudian. Pokoknya insya Allah semua materi nanti tetap akan tercover. Okay? Yeah, because our time is over, everyone. It means that we have to end our class in this section. So I think that's it, everybody, for our discussion in this evening. And I will see you again tomorrow. Jadi masih dengan channel yang sama, channel yang sama ya teman-teman. Oke, Masih dengan link yang sama dan jam yang sama. So, thank you everyone. oke. Selamat malam. Selamat Thank you. melanjutkan aktivitas Ramadannya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss Dian. Ya, Sampai ketemu lagi. sama-sama. Sampai ketemu lagi, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin leave. Ya, monggo, Kak. Ya, terima kasih kembali semuanya. Saya izin leave ya, teman-teman.